Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan terluka akibat serangan udara Israel pada Juni 2025 lalu. Diketahui serangan terhadap pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengakibatkan luka di kaki Pezeshkian. Dikutip dari The Times of Israel, serangan di lantai bawah gedung di Iran Barat itu dilakukan pada 16 Juni 2025. 6 rudal menghantam titik akses dan masuk gedung. Serangan itu mengakibatkan terputusnya aliran listrik di gedung tersebut. Pezeshkian dan sejumlah orang lainnya pun dilaporkan mengalami cedera di bagian kaki mereka saat mencoba menyelamatkan diri. Diberitakan sebelumnya, Pezeshkian menuding Israel berusaha untuk menghabisinya. Dalam sebuah wawancara, Presiden Iran itu menyatakan bahwa pasukan Zionis berusaha membombardir lokasi tempatnya mengadakan pertemuan. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengeluarkan peringatan keras pada Amerika Serikat. Pada Jumat 11 Juli 2025, Khamenei menegaskan bahwa serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar bisa terulang lagi. Dalam pernyataannya, Khamenei memperingatkan serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah itu akan terjadi lagi jika ketegangan militer terus meningkat. Dikutip dari Tribun News, pernyataan ini merujuk pada serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran pada Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, operasi itu sebagai balasan atas serangan Amerika yang menyasar situs nuklir Iran. Pemimpin tertinggi Iran itu lantas menekankan bahwa Teheran memiliki kemampuan untuk meluluhlantakkan situs-situs militer penting Amerika. Sebagai informasi, pada 23 Juni 2025 lalu, sebuah rudal balistik Iran menghantam pangkalan udara Al-Udeid. Rudal tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada radome, struktur pelindung alat komunikasi di markas militer Amerika Serikat itu. Dilaporkan, sebagian besar rudal lainnya berhasil ditangkis oleh sistem pertahanan udara gabungan Amerika Serikat Qatar. Israel diguncang kasus kebocoran data terbesar setelah kelompok peretas membocorkan informasi pribadi ribuan individu yang terkait dengan unit intelijen elit. Informasi yang diungkap termasuk nama, alamat hingga riwayat militer. Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab dikenal dengan nama Handala Hack. Mereka disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Iran. Kelompok ini sudah melancarkan lebih dari 20 serangan digital sejak konflik Gaza memanas. Tujuannya adalah mengekspos pelaku agresi terhadap Palestina. Data bocor tersebut berasal dari unit 8200 dan unit 81, dua unit yang dikenal sebagai otak intelijen dan cyber Israel. Dokumen berisi resum berbahasa Inggris dan Ibrani membuka celah bagi kelompok peretas untuk mengakses detail operasi dan proyek militer rahasia Israel. Dari Amerika Serikat, ini yang dikabarkan tidak responsif tentang warganya, ini yang tewas. Jadi ada warga Amerika keturunan Palestina, Saif al-Din Muslat, ini yang tewas akibat pemukulan oleh pemukim Israel di Sinjil tepi barat. Dari keluarga ini mendesak AS untuk segera memimpin penyelidikan. Menurut pernyataan yang dikutip dari media Israel Haaretz, gerombolan pemukim ini bahkan menghalangi ambulans dan juga para medis untuk memberikan pertolongan yang menyelamatkan nyawa. Keluarga ini menjelaskan bahwa adik laki-laki Saif sempat membawanya ke ambulans, namun sayangnya ia meninggal sebelum sampai di RS. Saif al-Din Muslat ini dikabarkan lahir dan tinggal di Florida Tribuners dan melakukan perjalanan ke Sinjil pada bulan Juni untuk mengunjungi keluarganya. Dirinya ini dikenal sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras dan sangat terikat dengan keturunan Palestina. Hingga pada hari Jumat 11 Juli lalu, ia dipukuli hingga tewas oleh pemukim Israel di kota Sinjil Utara Ramallah. Dan ini informasi dikutip dari Al Jazeera Tribuners. Dari kerabat Muslat, ini yang berasal dari Tampa, Florida, menyampaikan kepada The Washington Post bahwa Saif ini mengalami kekerasan fisik Tribuners oleh pemukim sebelum meninggal dunia. Dari Reuters ini melaporkan Departemen Luar Negeri AS yang mengonfirmasi juga adanya kematian sosok Saif ini di tepi barat. Namun dirinya ini justru menolak berkomentar lebih lanjut dengan klaim menghormati privasi keluarga.
Hingga pada hari Jumat, Dewan Hubungan Amerika Islam ini menyerukan agar pemerintah AS memastikan akuntabilitas atas pembunuhan muslat. Karena tentunya setiap pembunuhan warga negara AS ini yang tidak dihukum oleh pemerintah akan memberi ruang ya bagi pemerintah Israel untuk terus melakukan kekerasan terhadap warga Palestina Amerika dan juga warga Palestina lainnya. Wakil Direktur Mitchell ini menyoroti janji kampanye Donald Trump untuk mengutamakan kepentingan Amerika melalui slogan America First. Namun jika Presiden Trump ini tidak mengutamakan warga Amerika ketika Israel membunuh warga negara Amerika, maka pemerintahan ini nantinya bisa saja disebut menjadi Israel First. Nah, itu tadi informasi yang dapat Nurma sampaikan dari Amerika Serikat dan kaitannya dengan warga yang meninggal di Palestina ya.